控之死，无息之死，希冀之死。我定有你陪葬！庶子，尔敢！先灭了你的宗门！Sesuai requestan para penonton dan para subscriber, cus, kita gaskan buat Tonghua baru nih guys. Yes, judulnya adalah Lianqi Shi Wan Nian. Kalau bahasa Inggrisnya itu 100,000 Years of Rewinding Qi, yang artinya 100.000 tahun pemurnian Qi. Judulnya agak aneh ya. Tapi mari kita lihat sinopsisnya dulu. Siapa tahu bisa menjawab kenapa judulnya seperti itu ya guys. Jadi guys, Tonghua ini menceritakan tepat 100.000 tahun yang lalu ada sebuah sekte yang menguasai dunia kultivasi. Nama sektenya adalah Sekte Tianlan. Semua murid di sekte itu sangat bangga dan disebut sebagai tidak terkalahkan guys. Pemeran utama kita bernama Suyang. Dia merupakan murid pendiri sekte. Dan dia mengasingkan diri untuk kultivasi selama 10.000 tahun. Buset, apa nggak kelamaan itu guys? Nah, karena 10.000 tahun mengasingkan diri itulah, saat dia keluar, tiba-tiba dunia udah berubah guys. Terutama dalam dunia kultivasi. Oh jelas dong, 10.000 tahun menghilang, perubahan itu pasti udah banyak sekali ya guys. Sialnya lagi, sekte Tianlan miliknya itu harus hancur dan dimusnahkan. Wadidaw. Pertanyaannya nih guys, apa yang bakal Suyang lakukan? Apakah dia bakal membangun kembali sektenya? Atau dia bakal terkontaminasi oleh iblis dan menjadi jahat? Dan... masalah apa yang bakal ditemui oleh MC kita satu ini? So langsung saja kita masuk ke bagian intro buat kelanjutan ceritanya ya. Diceritakan tepat 100.000 tahun lalu, kita langsung ditampilkan pemeran utama kita yang bernama Suyang. Dia sedang berkumpul bersama para murid-murid lainnya berasal dari sektenya guys, yang bernama Sekte Tianlan. Mereka semua memberi selamat kepada guru yang bernama Jue Tiantong karena dia bakal naik ke alam atas. Tidak lupa gurunya memberikan pesan agar mereka semua berlatih lebih keras sampai melewati ranah pemurnian Qi. Jadi syaratnya naik ke alam atas itu harus melewati ranah pemurnian Qi dulu guys. 10.000 tahun kemudian, gantian senior Huo Pufan yang bakal naik ke alam atas dan tidak lupa memberikan pesan kepada Suyang agar melewati ke tahap pemurnian Qi guys. Kita lanjut 10.000 tahun kemudian lagi. Wanita yang bernama Puling juga naik ke alam atas guys, dan itu terus terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Suyang alias MC kita iri dong, karena dia tidak kunjung dapat kesempatan buat naik ke alam atas dan terjebak di tahap pemurnian Qi selama 50.000 tahun guys. Bahkan bayi sekalipun itu naik ke alam atas, tentu membuat dia semakin kesal dong. Dalam hatinya berkata, kapan giliran gua naik ya? Aduh. Sialnya lagi, seorang penyapu lantai aja naik ke alam atas di hadapannya guys. Membuat dirinya murka bukan main. Semua senior dan junior sudah naik. Bahkan seekor anjing pun ikut naik guys. Tinggal dia seorang diri doang nih. Atas semua sudah terjadi membuat dirinya bertekad untuk mengasingkan diri selama 10.000 tahun dan gak bakal keluar-keluar. Proses pun terjadi selama ribuan tahun guys. Sementara di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Ling Qingsu dipaksa menikahi tuan muda dari Sekte Yunshan. Dengan catatan Sekte Tianlan mereka bakal diselamatkan dari kehancuran guys. Jadi ceritanya Sekte Tianlan yang dulunya itu makmur, sekarang sudah mengalami kehancuran.
Karena kan semua orangnya udah naik ke alam atas guys. Liu Yunqing selaku tuan muda dari sekte Yunshan memaksa Li Qingshu untuk ikut guys. Tapi Qingshu tidak terima dan mengajaknya bertarung. Sehingga dua master pun dia lancarkan untuk melumpuhkan Qingshu dan pertarungan pun terjadi. Tentu Qingshu tidak mampu melawan mereka sampai terpojok guys. Namun ternyata hari itu juga bertepatan 10.000 tahun pengasingan dirinya Shu Yang guys. Sehingga tidak lama dari itu, dia pun keluar dari gua pengasingan dengan kondisi sudah menjadi kakek-kakek. Tapi karena kultivasinya sudah tinggi, dengan mudah dia merubah penampilannya menjadi muda kembali guys. Mantap. Tapi anehnya sudah mengasingkan diri selama 10.000 tahun, juga tidak kunjung menerobos. Dia melihat sektenya sudah hancur, tidak tersisa apapun, udah gak ada orang lain guys. Bahkan bangunan-bangunan tempat yang biasa dia tempati dulu, sudah menghilang semua. Mari kita kembali ke tempatnya Qingshu yang merasa putus asa karena ranahnya jauh lebih rendah dari kedua musuh yang dia hadapi. Segera serangan pamungkas dia persiapkan dan adu kekuatan pun terjadi. Tentu dia kalah guys. Dalam hatinya bersumpah tidak bakal jatuh ke tangannya Yunqing. Yunqing terus merayu Qingshu agar menjadi istrinya saja. Dengan begitu nyawanya bakal diampuni. Sementara Shu Yang merasakan ada orang-orang jahat yang ingin menghancurkan garis keturunan sekte Tianlan mereka, yang tidak lain adalah Qingshu guys. Di sisi lain, Qingshu udah putus asa, dia ingin bunuh diri, tapi segera dihentikan oleh Shu Yang guys. Tentu itu membuat semua orang terkejut dong. Namun, ketika mereka melihat Shu Yang yang baru berada di tahap pemurnian Qi pun langsung dianggap sebagai seorang sampah guys. Baru berada di tahap pemurnian Qi, tapi banyak gaya kata mereka. Tapi Shu Yang hanya butuh satu jetikan jari, itu musuh auto terbantai sampai menghilang guys. Gila-gila, ini mah OP banget nih. Mari kita tonton bagaimana cara Shu Yang membantai mereka satu persatu dengan cara yang berbeda-beda. Pada akhirnya mereka menebak Shu Yang itu sudah berada di ranah Qintan guys. Karena hanya di ranah Qintan lah yang bisa membantai musuh di ranah pembangunan fondasi. Waduh. Shu Yang tidak sombong dan mengatakan, aku hanya berada di tahap pemurnian Qi. Yunqing yang kabur sampai terpeleset. Menyadari Shu Yang terlalu OP, mereka pun terus memohon ampun agar dibiarkan hidup. Tapi dalam hatinya penuh akan dendam, ingin menghancurkan sekte Tianlan nanti guys. Namun semua itu ternyata sudah bisa ditebak oleh Shu Yang. Dirinya tahu guys, kalau dia tidak muncul, pasti sekte Tianlan mereka bakal dihancurkan dan semua murid dibantai habis. Yunqing pun menantang Shu Yang agar melawan ayahnya saja. Karena dia merasa Shu Yang sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang praktisi di ranah alam Qintan. Tentu, Shu Yang bakal menemui ayahnya guys. Tapi setelah membantai anaknya dulu. Hehehe. Benar saja, dia membantai Yunqing dengan penuh kesakitan. Tersisa tetua yang sengaja dibiarkan hidup agar bisa membawa Shu Yang ke tempat sekte Yunshan. Di sisi lain, tepatnya di sekte Yunshan, tiba-tiba muncul badai yang menyambar dan membantai semua murid di sana.
Bahkan semua bangunan pun dihancurkan guys. Ternyata itu semua adalah perbuatannya Su Yang. Su Yang mengaku sebagai penguasa sekte Tianlan dan sudah membantai anaknya Liu Chen. Liu Chen ini patriark sekte Yunshan sekaligus ayahnya Yunqing. Tentu itu membuat dirinya murka dong dan segera mengeluarkan tapak petir raksasa. Tapi dengan mudah dia hancurkan oleh Su Yang guys. Itu membuat Liu Chen bingung dong. Su Yang terlihat ada kemampuan, tapi kok dia nggak terbang ya? Jadi singkatnya, praktisi yang berada di ranah Jintan dan di atasnya itu bakal mempunyai kemampuan untuk terbang guys. Su Yang pun perlahan membantai satu persatu murid di sana. Tentu Liu Chen nggak terima dong, nggak membiarkannya dan segera menyerang. Tapi dengan mudah dibalas oleh Su Yang dan dihancurkan tangan kanannya guys. Liu Chen tidak menyangka. Dirinya berada di alam Jintan tapi tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap pemurnian Qi. Pada akhirnya, Liu Chen pun memanggil bantuan yaitu leluhur sekte Yunshan-nya guys. Sehingga muncullah patriark asli sekte Yunshan yang berada di ranah Nasken Soul. Sepertinya cukup kuat ya, kata Su Yang. Dia merasa Su Yang ini sangat sombong dan ingin membantainya sekarang juga. Sehingga formasi tingkat tinggi sekte Yunshan pun dikeluarkan guys. Diketahui juga bahkan praktisi di ranah Nasken Soul tingkat puncak pun auto meninggoy kalau terkena formasi ini. Su Yang mengeluarkan pedangnya dan langsung membantai Liu Chen dalam waktu sekejap. Patriark Yunshan dibuat terkaget olehnya, merasa pedangnya Su Yang ini sangatlah kuat, seperti pedang luar biasa yang sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, gimana caranya seseorang di tahap pemurnian Qi itu bisa memiliki pedang sehebat ini guys? Segera formasi 7 pembantai pun dikeluarkan. Dari formasi itu muncullah berbagai roh kematian yang menyerang karangnya Su Yang. Dengan mudah dia hancurkan hanya dengan satu tebasan. Diteruskan tebasan kedua, langsung melumpuhkan leluhur patriark sekte Yunshan. Mantap. Mudah sekali, tapi kata siapa sudah selesai. Sang patriark pun mengeluarkan jiwa pengikat. Segera muncul naga raksasa yang diketahui juga. Bahkan musuh di ranah Nasken Soul tingkat puncak pun nggak bakal bisa melawannya guys. Dan naga ini adalah binatang roh tingkat menegah. Tapi bagi Su Yang, ini naga sama dengan ular kecil peliharaan yang mudah dihadapi. Dan hanya butuh satu tebasan, itu ular kecil auto terbelah menjadi sate ular guys. Pasti enak dagingnya kalau kata Su Yang mah. Qing Su yang datang membawa bala bantuan, namun sampai-sampai di sana dia kaget bukan main guys. Sekte Yunshan sudah hancur lebur dan pelakunya hanya karena satu orang. Yes, yang tidak lain adalah Su Yang guys. Nggak perlu bantuan dia mah. Su Yang mengatakan dia adalah orang yang bakal membawa sekte Tianlan mereka ke puncak dunia. Mendengar nama Su Yang, mereka pun akhirnya sadar kalau yang ada di hadapan mereka adalah leluhur sekte Tianlan mereka guys. Wajar dianggap leluhur ya, karena sudah berada di sekte Tianlan
semenjak 100.000 tahun yang lalu guys. Mantap kan? Jadi gimana nih guys, seru nggak buat Tonghua satu ini? Kalau dilihat dari pertarungan dan efek-efek pertarungannya sih Mimin bilang lumayan mantap ya. Mimin acungin 2 jempol kaki deh, masih oke lah. Namun buat ceritanya dari sisi plotnya itu masih belum diketahui. Apakah dramanya bakal seseru Dewa Pak Boy? Karena sebenarnya mereka ini merupakan satu studio pembuatnya guys. Tonghua ini dan Tonghua Ni Tian Zhezun, studio pembuat animasinya itu sama. Ya, harapan Mimin sih cuma satu ya, semoga ceritanya juga seru guys. Tidak cuma aksinya doang, ya enggak? Jadi gimana? Silahkan tulis di bawah kolom komentar, apakah mesti lanjut ataukah tidak? Mimin bakal tunggu ya. So, selesai dulu untuk part 1 Lian Chi Shi Wan Nian.